Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Teman-teman semua, para peserta kajian di Instagram @calon_manten_. Sedikit menjelaskan bahwasanya di IG kita ini gak cuman tentang pranikah. Jadi kajian kita saat ini, bahkan hari ini pun nih, yang pertama kita akan membahas sejarah seorang tokoh ilmuwan Islam yang berjaya pada masanya, yang mana pemikirannya masih dipakai hingga saat ini. Dalam kitabnya ada mukaddimah yang akan dibahas hari ini oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Al-Ustadz Taufik Abu Al-Faruqi. Beliau adalah alumni aktivis pergerakan pada tahun 2000. Beliau juga adalah pembina DKM Masjid Hikmatul Ilmi Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Beliau juga merupakan alumni dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta juga. Pokoknya jejak dakwah beliau ini sangat luar biasa. Nah, pada hari ini kita berkesempatan untuk kita sharing sama Ustadz nih. Ustadz akan menyampaikan the masterpiece of mukaddimah. Jadi tentang mukaddimah ini, tentang si Syekh Ibnu Khaldun ini siapa beliau, karya beliau apa, pengaruh pemikiran beliau di dunia ini apa, dalam peradaban gitu. Oke, kita langsung aja kita ke Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'd. Saudara Ferison, kita langsung saja ya. Boleh, Sir. Jadi biar kita efektifkan waktu dan tidak terlalu panjang lebar. Para mustami sekalian, ikhwan sekalian, di dalam babak sejarah kita mengenal satu pemuka atau satu ilmuwan, satu cendekiawan muslim yang itu berapa ratus tahun sebelumnya terkubur, tidak pernah orang kenal. Jangankan orang kafir, artinya jangankan orang Yahudi, orang Nasrani, jangankan orang Eropa, orang Amerika, orang Arabnya sendiri pun dia sudah mengubur masterpiece-nya atau magnum opus-nya, karya-karya beliau, dan hampir di kalangan kaum muslimin kadang dia tidak paham siapa beliau. Nah, oleh karena itu menurut saya tepat sekali jika di bulan Ramadan ini ya, sambil kita kajian online ini sedikit memberikan wawasan mengenai ilmuwan-ilmuwan kita itu, karena jangan sampai terperangkap dengan asumsi atau dengan perspektif bahwa yang namanya ilmuwan pasti harus datang dari orang-orang Eropa, orang Amerika yang notabene katakan itu non muslim, kalau tidak mau dikatakan kafirnya, yang notabene itu non muslim. Kebanyakan kita selalu wah dengan apa yang datang dari mereka, sedangkan selalu minder atau selalu inferior ketika datang dari itu Islam. Nah, harusnya mulai sekarang, mulai dari Ramadan tentunya, kita membangkitkan kembali bahwa ternyata kalau kita terus gali mengenai sejarah-sejarah di dunia Islam, termasuk juga penemu-penemu dalam dunia Islam luar biasa. Bahkan kemarin saya online juga di tempat yang lain, saya mengatakan bahwa gerak langkah ilmiah kaum muslimin itu penentu kebangkitan Eropa dan Amerika, dan itu harus dicatat.
Itu juga semua yang diaminkan oleh orang orientalis maupun misionaris. Kita tahu kalau orientalis sama misionaris itu baik aja jadi jelek, tetapi mereka mengakui ternyata luar biasa. Salah satu orientalis yang di Eropa, dia mengakui bahwa kami mengakui tentang keluar biasaan, magnificentnya karya-karya umat Islam, baik di dalam masalah karya ilmu agama maupun dalam karya ilmu pengetahuan umum. Bahkan itu menjadi andil besar bagi kebangkitan Eropa di abad ke-14 dan 15. Saya tidak akan memperpanjang itu. Kita langsung ke siapa beliau yang tadi disampaikan oleh Mas Ferison itu. Beliau bernama Muhammad bin Hasan bin Ja'far bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khaldun al-Maghribi al-Hadrami al-Maliki Abu Zaid Waliuddin, itu namanya. Kalau pusing, nari kita pendekkan saja, namanya Abdurrahman Ibnu Khaldun. Masih pusing juga, kita pendekkan lagi menjadi Ibnu Khaldun. Terkenallah beliau di dalam keilmuan ilmiah dengan nama Ibnu Khaldun. Beliau dinisbatkan kepada Al-Maghribi karena beliau lahir di Maghrib. Maksudnya bukan Maghrib Isya subuh gitu, tapi Maghrib itu daerah Tunisia atau daerah Maroko dan sebagainya. Kemudian dia dinisbatkan dengan Al-Hadrami karena keturunan dari Hadrul Maut, ya, dari Yaman. Kemudian dinisbatkan dia di Al-Maliki karena beliau sebagai penganut fikih di madhab Maliki. Kemudian dinisbatkan dengan Abu Zaid karena anak yang paling tertua, itu namanya Zaid. Kemudian dinisbatkan menjadi Waliuddin karena beliau adalah terus menjadi hakim di Mesir hampir 6 kali jabatan, Qadi Qubat, ya, atau hakim dari hakim-hakim atau ketua hakim. Jadi gelarnya sangat panjang. Daripada panjang kemudian tidak hafal, katakan saja dengan Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini memang datang dari keluarga yang berilmu. Artinya beliau datang dari keluarga cendekiawan sebenarnya. Kakeknya itu adalah pernah menjadi hakim di daerah Sevilla. Kemudian bapaknya seorang politikus dan juga seorang ulama. Hampir separuh hidupnya dia gunakan untuk pekerjaan di pemerintahan kerajaan di waktu itu. Kemudian setelah itu beliau pensiun dari perpolitikan, dia mengabdi dalam ilmu pengetahuan, pendidikan. Kemudian dia fokus dalam menulis karya-karya beliau dari sisi pendidikan dan juga dari sisi bahasa, karena beliau termasuk pakar bahasa Arab bapaknya itu. Jadi memang Ibnu Khaldun itu sudah lahir dari keluarga yang multi talenta. Dia cinta agama dan juga cinta pemerintahan, artinya cinta jabatan. Karena itu dua hal ini tidak bisa dipisahkan dari sosok seorang Ibnu Khaldun, ya, baik dari sisi keturunan dari ayah atau keturunan dari ibu. Mereka dua-duanya memang dari orang yang ahli ilmu agama, juga dari sisi orang yang bekerja di pemerintahan. Baik, beliau lahir di tahun 1332 Masehi, wafat 1406 Masehi, atau kalau dihijriahkan 808 Hijriah. Di masa apa dia hidup? Di masa abad ke-14-15 Masehi. Nah, kalau Hijriahnya di abad ke-8 sampai 9 Hijriah. Luar biasa, beliau hidup ketika kondisi, situasi sosial, politik, militer dan kenegaraan sedang babak belur di kancah dunia Islam. Jadi di situ ada dua transisi. Transisi yang pertama menuju kemunduran, yaitu dari kaum muslimin. Transisi yang kedua yaitu dalam kebangkitan, yaitu dari dunia Eropa. Eropa itu mulai dari abad ke-4 Masehi sampai ke abad ke-14 Masehi itu semua dalam keadaan kegelapan. Artinya itu sebenarnya Eropa itu tidak ada apa-apanya. Mungkin kalau bahasa Rocky Gerungnya itu dalam keadaan masih situasi yang dungu,
Ya, itu posisi atau abad ke 4 Masehi sampai 14 Masehi. 10 abad dia berpuasa dari kebangkitan keduniaan keilmuan ya. Nah, barulah di abad ke-14 mereka ada kebangkitan Eropa. Tapi sayangnya Indonesia kaum muslimin dunia itu dalam keadaan kemunduran, ke bawah dia. Masa-masa gelap, masa-masa runtuh. 1258 kota Baghdad ditaklukkan oleh kerajaan dari Mongolia atau pasukan Tartar itu. 1258. Kita tahu bahwa kota Baghdad waktu itu adalah menjadi mercusuarnya seluruh dunia. Mercusuar dalam pengetahuan, mercusuar dalam ilmu politik, mercusuar dalam perdagangan internasional, dan juga mercusuar menjadi kiblatnya para penuntut ilmu seluruh dunia. Itu Baghdad. Kemasyhurannya luar biasa. Kalau orang nggak tahu Baghdad waktu itu sama saja kayak kita tidak tahu New York hari ini mungkin. Sama kita tidak tahu tentang Paris hari ini. Kalau orang nggak tahu tentang Paris hari ini, kayaknya orang diketawain. Zaman itu juga sama, ketika dia nggak tahu Baghdad, waduh, jangan-jangan ini mainnya kurang jauh. Nah, Baghdad menjadi mercusuarnya kaum muslimin. Tetapi di abad itu, ketika lahirnya Ibnu Khaldun, luar biasa, ketika porak-poranda. Sehingga ketika beliau lahir di Tunisia, ya, Ibnu Khaldun lahir di Maghrib alias di daerah Tunisia atau Tunis. Daerah Tunisia termasuk daerah Maghrib atau daerah Afrika. Beliau besar di sana bersama keluarganya. Kemudian di awal-awal beliau belajar kepada ayahnya, yaitu Muhammad. Ayahnya namanya Muhammad, atau panggilannya Abu Abdillah Muhammad. Belajar tentang Quran, belajar tentang bahasa, kemudian belajar tentang berbagai macam keilmuan Islam. Kemudian beralih dengan para ulama yang lain. Ibnu Khaldun belajar dengan Syekh Ahmad Al-Qassar misalnya. Beliau berbicara tentang qiraatul Quran atau belajar qiraatul Quran. Kemudian dengan Syekh Muhammad bin Sa'ad, beliau belajar tentang masalah ilmu hadis, masalah tafsir dan sebagainya. Kemudian beliau belajar juga ke Syekh Syamsuddin. Belajar ilmu hadis, khusus tentang ilmu hadis. Juga belajar tentang kebahasaan. Kemudian beliau belajar juga ke Syekh Abdul Muhyiddin atau Abdul Muhaimin tentang masalah kitab-kitab hadis yang kutubus sitah yang kita katakan hari ini. Kemudian beliau juga belajar kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Adili. Nah, kepada beliau inilah beliau belajar tentang masalah ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Luar biasa, seorang syekh, dia tidak hanya mengajarkan masalah ilmu syariat, tetapi dia juga mengajarkan tentang ilmu pengetahuan umum. Termasuk di dalamnya ada filsafat, logika, kemudian ilmu pasti, astronomi dan sebagainya. Jadi memang dua syekh ini, yaitu Syekh Abdul Muhaimin dengan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Adili, sangat melekat sekali dengan Ibnu Khaldun, dua syekh ini. Karena mungkin tadi bermulazamahnya lama, melekat, kemudian pengaruh keilmuannya yang luar biasa terhadap Ibnu Khaldun, sehingga membentuk karakteristik kepada Ibnu Khaldun itu sendiri. Ibnu Khaldun sebelum umur 20 tahun beliau sudah hafal Quran. Ibnu Khaldun itu termasuk penghafal Quran. Dan Ibnu Khaldun berbicara tentang masalah kitab-kitab hadis, termasuk kitab Al-Muwatta miliknya Imam Malik. Luar biasa. Jadi dari sisi ke syariat beliau sudah mumpuni ketika umur 20 tahun. Sehingga di umur 20 tahun semua para masyayikh yang tadi saya katakan, bahkan sebenarnya masih lebih banyak lagi, itu saya contoh ya, di antara syekh yang pernah beliau belajar kepada mereka, sudah menerima ijazah untuk mengabdi atau berdakwah atau menjadi mufti waktu itu di umur 20 tahun. Itu Ibnu Khaldun. Akan tetapi
merasa mungkin masih muda, beliau akhirnya tidak diambil jabatan-jabatan yang itu sangat berhubungan dengan keulamaan yang mendalam ya. Artinya beliau di umur yang 20 tahun mungkin secara mental dia belum siap. Oleh karena itu dia tetap ingin belajar. Akan tetapi qadarullah di Tunis tersebut, di daerah Tunis terjadi wabah pes yang luar biasa. Kalau hari ini wabah corona. Waktu itu namanya wabah pes. Wabah pes itu dari Samarkand sampai ke Afrika Utara. Ya. Dari Samarkand, Bukhara sampai ke Afrika Utara, sampai ujung. Tidak ada satupun hampir negeri yang di daerah-daerah Afrika kecuali terkena dengan wabah pes. Oleh karena itu, termasuk kedua orang tuanya juga menjadi korban di wabah pes itu. Dan yang kedua adalah para ulama berhijrah ke tempat-tempat yang lain. Nah, dikatakan oleh Dr. Ali Abdul Wahid Wafi, beliau mengatakan beliau seorang dokter yang selalu konsen dan mendalami tentang masalah Muqaddimah Ibnu Khaldun, dokter tersebut. Beliau mengatakan ada dua faktor bahwa Ibnu Khaldun tidak bisa melanjutkan studi pembelajarannya ketika umur 20 tahun. Dikarenakan yang pertama tadi wabah pes itu yang dari Samarkand, Bukhara sampai ke Afrika Utara, sehingga beliau tidak bisa melanjutkan pendidikan, termasuk kedua orang tuanya meninggal di situ ya dengan wabah pes itu. Yang kedua, banyak para ulama yang ada di Tunisia dan yang ada di Sevilla, rata-rata di situ itu pindah ke daerah Maroko. Daerah Fez namanya, Fez Maroko. Sehingga di situ para ulama yang menjadi kecintaan dia itu semua pindah. Ada juga yang jadi korban, ada juga sebagian besar mereka pindah untuk menyelamatkan dari daerah tersebut. Akhirnya Ibnu Khaldun berpetualang, ya bahasa itu berpetualang untuk tidak terikat di sisi keluarga, karena memang tadi keluarga juga sudah banyak yang meninggal di situ. Akhirnya dia bereksplor ya, mengeksplorasi kepada dunia yang lain, khususnya tadi di dunia jabatan pemerintahan. Yang saya bilang tadi, memang Ibnu Khaldun karakteristiknya sudah terbangun di dua hal itu, dalam cinta agama dan juga cinta jabatan pemerintahan. Nah, kemudian bisa kita katakan bahwa Ibnu Khaldun hidupnya di 4 fase. Fase yang pertama tadi dari umur 0 sampai 20 tahun dia di Tunisia, dibesarkan dalam ilmu pendidikan ya, full 20 tahun. Kemudian fase kedua, saatnya dia bekerja di pemerintahan. Kita rangkum saja ya, takutnya terlalu banyak. Ketika dia bekerja itu dimulai di Tunis. Di Tunisia dia dipanggil oleh raja waktu itu ya. Oleh raja, dia mau dijadikan sebagai sekretaris pribadi dan beliau mau. Akhirnya sekretaris raja di Tunisia. Sekian tahun kemudian dia pindah ke Fez. Maroko karena dipanggil dari Maroko oleh kerajaan Maroko, yaitu oleh Abu Inan, namanya Abu Inan. Dipanggil karena dia terkenal Ibnu Khaldun sangat cerdas dan cerdik beliau ya, luar biasa. Karena beliau juga termasuk politikus, jangan salah. Akhirnya dipanggil, dijadikan juga sebagai sekretaris pribadi di Fez. Kemudian di Fez itu sekian tahun ya sama ya. Jadi jangan sampai kita tidak pernah ada tantangan. Sekelas Ibnu Khaldun saja di sana ada tantangan, difitnah bahwa beliau ingin merongrong kerajaan. Difitnah. Akhirnya beliau dijebloskan 2 tahun. 2 tahun. Setelah selesai dia pindah ke Granada. Ke Andalusia. Di Andalusia atau Granada tepatnya, beliau diterima baik, salah satunya oleh perdana menteri di sana. Dikarenakan perdana menteri dan rajanya waktu itu, perdana menterinya namanya Lisanul Khatib, itu diterima dikarenakan raja dan perdana menteri ini pernah mereka pergi dikarenakan ada wabah, pergi ke Fez, ke Maroko. Nah, ketika di Fez di Maroko,
Ibnu Khaldun menjadi sekretaris pribadi sultan atau raja. Oleh karena itu mereka sangat dihargai, dihormati ya, raja perdana menteri ini yang dari Granada, diberikan tempat yang luar biasa sampai selesai, kemudian mereka balik ke Granada. Oleh karena itu ketika Ibnu Khaldun dia pindah atau hijrah ke Granada, beliau pun disambut baik oleh raja dan perdana menteri. Perdana menterinya waktu itu tadi Lisanul Khatib, diberikan rumah yang sangat mewah, kemudian diberikan jabatan. Beliau diberikan jabatan pula untuk sama sekretaris pribadi. Jadi ternyata beliau masalah administrasi dan kesekretarisan luar biasa ya untuk di sekitar pemerintahan itu. Sehingga pengalaman beliau itu sangat padat. Lambat laun berjalan di Granada, ternyata beliau sama seperti di Fes juga, difitnah juga bahwa akan merong-rong juga dan akan mengakibatkan jabatan Perdana Menteri ini akan hilang. Nah, itu sudah menyebar seantero Granada. Tidak berpikir panjang lagi karena Ibnu Khaldun merasa kalau seperti ini nanti kasusnya seperti Fez. Makanya beliau pindah lagi, izin ke raja untuk pindah hijrah. Beliau hijrah ke Mesir, ke Kairo. Nah, masuklah di fase kedua. Nah, fase ketiga. Fase kedua tadi lamanya sekitar 25 tahun. Jadi beliau berpetualang sekitar Eropa, Afrika, kemudian pindah ke Mesir, itu sekitar 25 tahun. Artinya keilmuan beliau dalam sisi atau tata pemerintahan dan sebagainya, pengalamannya cukup berbobot ya, cukup padat. Kemudian fase ketiga, ketika beliau ke Mesir, beliau meneruskan kembali kepada khitbah asal bahwa beliau itu datang dari orang-orang yang mencintai ilmu, kemudian suka dengan sesuatu yang ilmiah, sehingga terjadilah di fase ketiga ini fase uzlah, fase mengasingkan diri. Terjadi dari tahun 776 sampai 784 Hijriah. Itu sekitar 9 tahun. Beliau mengasingkan diri, uzlah, selama 9 tahun untuk meneliti secara ilmiah. Yang kedua untuk menulis, dan yang ketiga dia untuk nanti mengisi di universitas-universitas terkenal di Kairo. Nah, masa keempat barulah beliau adalah masa meninggalkan seluruh bentuk kerjaan politiknya. Ya. Keluar dari kerjaan politiknya, menghabiskan untuk mengajar, kemudian meneliti, kemudian menjadi hakim. Jadi di fase keempat ini, fase terakhir, beliau keluar dari pemerintahan, dia mengajar. Yang kedua dia menjadi hakim, yang ketiga dia menulis, jadi penulis buku. Ketika mengajar dia salah satunya adalah di universitas yang terkenal ya, Universitas Al Azhar yang sekarang itu. Beliau termasuk salah satu guru besar di sana, di Al Azhar itu. Kemudian beliau menjadi hakim selama 6 kali jabatan di Mesir. Kemudian beliau juga menulis buku. Nanti saya katakan buku apa yang kemudian yang dia buat. Nah, inilah 4 fase yang terjadi pada diri Ibnu Khaldun. Siapakah murid-murid Ibnu Khaldun kalau memang begitu besar ya? Murid Ibnu Khaldun sangat banyak, saya aja sampai lupa ya. Tapi setidaknya ada 2 yang paling terkenal itu ya. Yaitu Syekh Ahmad bin Ali Al-Makhrizi. Beliau salah satu sejarawan ulung di masanya. Nah, beliau adalah murid terkenalnya dari Ibnu Khaldun yang membuat kitabnya luar biasa ya, Syekh Al-Makhrizi itu tentang masalah Al-Muluk, tentang masalah kerajaan sesuai dengan gurunya. Yang kedua, insyaallah ini tidak asing lagi, yaitu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani yang membuat Bulughul Maram ya, kemudian syarah Bukhari yaitu Fathul Bari itu ya.
Ya itu luar biasa. Itu termasuk salah satu atau dua dari muridnya Ibnu Khaldun rahimahullah. Bagaimana karya beliau sampai hari ini kita bisa mempelajari seluruh yang sudah beliau tulis. Luar biasa beliau ini ya. Kitabnya beliau hampir 200 tahun itu hilang. Setelah itu kemudian orang-orang Eropa menemukan kembali, kemudian mereka giat dari universitas-universitas ya, dari gerakan ilmiah mengambil kembali kitabnya Ibnu Khaldun, kemudian mereka mempelajari sampai hari ini hatalan dipelajari di Eropa. Pemikiran Ibnu Khaldun sampai hari ini. Luar biasa. Kemudian menjelma juga di daerah-daerah Arab, akhirnya orang Arab pun membaca kembali, dan akhirnya ke Indonesia pun harusnya wajib kita mempelajari tentang pemikiran Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun selama 9 tahun itu dia membuat satu kitab. Namanya satu kitab Al-Ibar. Al-Ibar ya. Artinya jamak dari ibarah, artinya pelajaran-pelajaran. Al-Ibar. Nah, Al-Ibar itu judul aslinya panjang atau pendek ya, kita katakan pendek nih, nggak ada yang panjang. Al-Ibar wa Diwan al-Mubtada wal Khabar fi ayyamil Arab wal Ajam wal Barbar wa man asaruhum min dzali sultanil akbar. Itu judulnya. Judul dari Al-Ibar. Kemudian terkenal orang daripada panjangnya Al-Ibar. Di dalam Al-Ibar itu dibagi menjadi 3 buku. Buku yang pertama Muqaddimah. Buku yang kedua itu ada 4 jilid. Buku yang ketiga ada 2 jilid. Nah, jadilah satu itu Al-Ibar. Akan tetapi kita juga tidak tahu kenapa ternyata Ibnu Khaldun terkenal dengan bukunya Muqaddimah Ibnu Khaldun, padahal baru Muqaddimah, baru pengantar. Jadi satu tebal buku itu Al-Ibar itu menjadi 3 buku kan. Satu buku pertama itu namanya Muqaddimah. Jadi Muqaddimahnya setebal ini. Ini Arabnya aja setebal ini. Sebenarnya kalau diterjemahkan berarti sekitar 2 harusnya. Kalau komplit ya. Kalau ini baru terjemah. Itu baru Muqaddimah. Tetapi ternyata magnum opusnya justru di Muqaddimahnya itu sendiri. Al-Ibarnya seolah-olah hilang secara keseluruhan gitu ya. Artinya Ibnu Khaldun hanya Muqaddimah saja, padahal itu baru pengantar. Buku kedua, buku ketiganya itu kalau kita bahas kembali luar biasa. Dan itu menjadi lumbung ilmu bagi kaum muslimin sebenarnya untuk dipelajari, diteliti kembali apakah relevansi dari pemikiran Ibnu Khaldun itu masih bisa kita gunakan hari ini, relevansinya masih kuat atau tidak. Kemudian pemikirannya juga masih up to date atau tidak. Nah, itu kita bisa membuat penelitian yang luar biasa di situ, dan itu luar biasa mengesankan. Orang-orang Eropa saja sampai belajar bahasa Arab untuk mempelajari Ibnu Khaldun, ya, pemikiran Ibnu Khaldun. Mereka sangat menggembari pemikiran Ibnu Khaldun. Kemudian kitab yang satunya lagi namanya At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Syarqan wa Gharban. Kemudian disingkat dengan kitab At-Ta'rif. Nah, kitab At-Ta'rif ini kurang terkenal ya, padahal isinya luar biasa tentang rihlahnya beliau ya, pengetahuannya beliau tentang kejadian-kejadian di setiap negeri, sebagaimana juga yang beliau tulis di dalam Al-Ibar. Jadi beliau pisah-pisah untuk pemikiran yang beliau sampaikan di dalam kitab-kitab beliau itu. Kemudian setelah beliau menulis, maka beliau berkhidmat di dalam dakwah di universitas, dan juga beliau berkhidmat di dalam kehakiman. Artinya beliau jadi mufti di Mesir sampai beliau meninggal dunia atau wafat di Mesir tahun 1406 Hijriah. Masehi, 1406 Masehi. Kalau Hijriahnya 808 Hijriah. Nah, kalau kita tinggal hitung aja, kita 2020
Beliau 1406 Masehi ya, tinggal dihitung berapa ratus jauhnya ya. 6 abad. Sekitar 6 abad pemikiran Ibnu Khaldun. Saya sudah membaca bolak-balik, hampir 5 balik saya membaca Muqaddimah Ibnu Khaldun itu. Hampir seluruh pemikiran di poin-poin yang beliau tulis itu relevansi sampai hari ini masih bisa kita kutip dari Ibnu Khaldun. Saya berapa kali ngisi untuk pemikiran Ibnu Khaldun, hanya beberapa pasal saya sampaikan, dan itu relevansinya sampai hari ini masih terjadi gitu. Jadi di Muqaddimah Ibnu Khaldun ini Muqaddimah ya, itu ada 6 bab, dan setiap babnya itu pasalnya berbeda-beda. Ada yang 30 pasal, ada yang 20 pasal, ada yang 40 pasal, ada yang 29 pasal, dan ada yang 50 pasal, tergantung babnya. Seluruhnya di bab tersebut itu berbicara tentang peradaban. Kita katakan sebenarnya peradaban, artinya kalau berbicara tentang sosial, peradaban sosial atau sosial modern atau sosial klasik, itu bisa kita compare dengan bukunya Ibnu Khaldun Muqaddimah untuk peradaban hari ini dan peradaban klasik. Ternyata peradaban klasik yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun dengan peradaban modern tidak terlalu jauh. Ditambah dengan pemikiran beliau yang pemikirannya ini menjadi ladang keilmuan di peradaban modern dan sampai hari ini tetap relevan. Ibnu Khaldun berbicara tentang kekuasaan dan negara. Ibnu Khaldun berbicara tentang loyalis atau asabiyah. Ibnu Khaldun berbicara tentang oportunis. Ibnu Khaldun berbicara tentang pendidikan. Ibnu Khaldun berbicara tentang bahasa. Ibnu Khaldun berbicara tentang pencaharian. Ibnu Khaldun berbicara tentang masa kekuasaan negara. Ibnu Khaldun berbicara tentang masa keruntuhan kebangkitan suatu negara. Dihitung itu berdasarkan penelitian beliau dari dinasti ke dinasti, karena beliau hidup di abad ke-14-15 atau 89 Hijriah itu masa yang cukup krusial untuk dilakukan penelitian secara ilmiah. Hasilnya sampai sekarang masih luar biasa. Kata Ibnu Khaldun, saya kutip saja. Sebenarnya ini belum berbicara tentang masalah pemikiran. Kita masih berbicara tentang masterpiece-nya Ibnu Khaldun. Hanya saya tertarik sekali ketika berbicara tentang urusan pemikiran Ibnu Khaldun itu, kok relevansinya kok masih ada saja. Kata Ibnu Khaldun, ini saya kutip satu saja ya, tentang masa kekuasaan, karena ini lagi ramai tentang masalah kekuasaan. Kata Ibnu Khaldun, kalau orang untuk diangkat jadi raja atau diangkat jadi presiden atau diangkat jadi kepala negara, awalnya dia butuh loyalis. Tapi setelah dia naik dan dia merasa kuat dan intervensi apapun tidak akan pernah ngaruh, ya, tidak akan berpengaruh dengan posisi dia sebagai orang nomor 1 itu, barulah yang loyalisnya ditendang, ditariklah pasukan oportunis. Pasukan oportunis ini adalah pasukan yang dengan raja ini dia untuk win-win solution. Dua-duanya harus mutual agreement, dua-duanya harus punya untung. Kalau lu untung, gue untung, ayo kita bekerja sama. Kalau enggak, ya kita nggak usah bekerja sama. Nah, yang muncul ketika seorang kepala negara naik, yang datang ada para oportunis, menawarkan janji dan bisnis. Ketika saling menguntungkan, mereka siap sedia untuk mempertahankan presiden. Kemana loyalis? Loyalis semua ditendang. Kenapa? Karena kalau loyalis tetap dipelihara, dia akan memakan segala kue-kue kenegaraan. Akhirnya presiden tidak bisa ngambil kue yang banyak. Mau nggak mau, dia loyalis harus dibuang. Kayaknya relevan sekali lah untuk sekarang model begitu ya. Yang datang para oportunis. Para oportunis itu, Bapak, iya Bapak saya tawarkan ini Pak, karena begini-begini. Oh ya sudah, bagus. Nah nanti kan kita bisa bagi 2 tuh jatahnya. Kuenya bisa sama-sama gede. Datang lagi oportunis berikutnya. Kata Ibnu Khaldun begitu. Jadi ketika orang mau naik, dia butuh loyalis. Tapi kalau sudah naik, dia butuh oportunis dan gak butuh loyalis. Kayaknya relevansinya masih kuat sampai hari ini. Berarti loyalisnya itu dibuang karena loyalis ini kalau seorang yang sudah dijadikan di atas, loyalis ini nanti minta jatah. Pak, waduh, kalau sudah minta jatah, 1 orang jatah ditambah berapa ini loyalisnya, ada 1.000, 2.000, 4.000, waduh, habis itu jatah untuk presiden.
ya habis jatuh untuk kepala negara misalnya. Makanya Buya ini kalau bisa jangan ada di pemerintah, yang ada hanya tim oportunis saja, karena tim oportunis itu tadi mutual agreement ya, saling menguntungkan lah di situ. Harus ada feedback timbal balik yang cukup gitu. Kemudian bicara tentang masalah tadi pendidikan dia sudah meneliti di Maroko, daerah Maghrib, Afrika, meneliti. Ternyata pendidikan mereka luar biasa dibandingkan dengan pendidikan kurikulum hari ini yang Masya Allah menurut saya terlalu rendah ya, ukurannya terlalu rendah dibanding dengan yang sudah diteliti oleh Ibnu Khaldun daerah-daerah Maroko, daerah Afrika secara keseluruhan. Dan itu kurikulum mereka berbasis keislaman yang sangat kuat. Setelah itu lebihnya ada dibebankan kepada nilai-nilai ilmu pengetahuan, karena nilai ilmu pengetahuan ini menurut Ibnu Khaldun mereka bisa mempelajari. Tetapi kalau ilmu syahadat ini harus dikurikulumkan secara matang. Jangan sampai bahasanya itu orang jadi sesat. Maka harus dijadikan kurikulum yang benar. Itu Maroko, itu Afrika secara keseluruhan. Di tahun 1406 Masa penjayaan jauh, iya betul. Jauh sekali kan. Nah ternyata kurikulum hari ini kita malah lebih merosot. Kurikulum kita hari ini ya pendidikan agama sudah terlalu rendah, artinya tidak menyentuh kepada esensi, hanya menyentuh kepada kulit-kulitnya saja. Pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan agama dan budi pekerti itu pun sudah bahasanya sudah sangat umum dan tidak substansi kepada nilai ajaran Islam khususnya, sehingga banyak kritikan di situ. Nah itu contoh saja ya, contoh masterpiece-nya beliau, kemudian kehidupan beliau, pengabdian beliau, hasil karya beliau, dan dituangkan di dalam bukunya beliau. Nah nanti itu yang bisa kita gali di pertemuan berikutnya tentang pemikiran-pemikiran beliau. Kebanyakan memang di dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun itu rata-rata ya tentang sosial, tentang sosial, peradaban sosial dan sebagainya. Padahal sebagai ucapan terakhir saya, padahal Ibnu Khaldun ada satu bapak politikus Muslim internasional. Yang kedua, dia bapak sosiolog internasional Muslim. Dia bapak ekonomi Islam internasional. Jauh sebelum Adam Smith dan jauh sebelum David Ricardo. Adam Smith itu tahun 1790. David Ricardo itu tahun 1823. Kapan kemarin? Baru anak kemarin. Ya, Adam Smith baru kemarin. Ya. Jadi kalau Ibnu Khaldun jauh sebelum mereka sudah menentukan tentang tataran-tataran ekonomi dan basis-basis rumusan-rumusan metodologi tentang perekonomian itu sudah dibahas juga oleh Ibnu Khaldun. Dia luar biasa. Beliau tidak hanya bapak sosiolog atau bapak politikus misalnya ya, ternyata beliau juga bapak ekonomi Islam sebenarnya. Sebelum juga Abu Ubaid juga termasuk bapak Muslim internasional untuk ekonomi ya, bagian ekonomi. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Nah teman-teman, itu tadi the masterpiece of Muqaddimah, yang mana ternyata Muqaddimah ini yang diagung-agungkan, yang di benar-benar yang terkenal, kitabnya Syekh Ibnu Khaldun ini yang terkenal. Ternyata yang namanya Muqaddimah itu ternyata baru pembukaan teman-teman. Baru pengantar. Iya, baru pengantar dari kitab yang tadi namanya Ustaz? Al-Ibar. Jadi itu baru pengantarnya aja. Nih Masya Allah, Ane pinjam Ustaz. Iya, silakan. Tebelnya segini. Wih, Masya Allah. Nih. Dan ini kalau kata Ustaz tadi, ini versi yang kurang lengkap. Ya, versi kurang lengkap. Ya, ini versi kurang lengkapnya setebal ini. Gimana yang versi lengkap? 2 kali. 2 kalinya ini. Nih, Masya Allah. Nah, jadi teman-teman, kita tuh kita harus membuka pemikiran kita harus melihat bahwasanya agama Islam ini nggak mentok di ayat-ayat suci aja, nggak mentok di ngaji. Padahal di ngaji itu kita juga tahu, padahal ilmu pengetahuan itu awalnya dari Islam, di masa-masa kejayaan Islam, yang mana sampai sekarang yang mengeklaim hasil dari ilmuwan Islam kita adalah orang-orang Barat. Mereka yang mengeklaim.
ya kan, tadi seperti ada Adam Smith, ya kan, ada si Ricardo tadi itu. Jadi yang terkenal adalah mereka, bukan si ilmuwan Islam kita ini. Padahal seperti ini teman-teman, teman-teman pasti kenal, kayak misalkan matematika, bapaknya matematika siapa? Al-Khawarizmi. Tapi itu Al-Khawarizmi itu yang menemukan yang Pitagoras ya Ustaz ya, kalau nggak salah ya. Nah, apa sih namanya? Yang dikenal malah bukan Al-Khawarizminya, tapi ilmuwan-ilmuwan dari barat lagi, ya kan? Jadi ini nih ilmuwan-ilmuwan Islam ini terkesampingkan, bahkan dibelakangin, malah dilupakan. Malah makanya ada sebuah ungkapan Ustaz, koreksi jika salah Ustaz ya. Sejarah saat ini itu bukanlah sejarah yang asli, akan tetapi adalah penulisan ulang sejarah. Jadi sejarah saat ini itu adalah sejarah yang ditulis ulang, bukan benar-benar history, tapi rehistory. Nah itu nih teman-teman, yang kita, wah Masya Allah nih, kita di sore hari ini sambil nunggu buka puasa, kita dapat ilmu yang sangat luar biasa tentang ilmuwan Islam yang sudah mulai dilupakan atau emang udah dilupakan. Saya juga nih ya, jujur, kalau saya nggak kuliah di Ibnu Khaldun, saya nggak tahu siapa Ibnu Khaldun. Saya bisa katakan ya, itu juga. Padahal sudah terkenal gitu. Iya kan? Jadi wasilah ilmu itu banyak teman-teman. Jadi bagaimana caranya kitanya aja untuk mendapatkan wasilah tersebut. Nah, Ustaz, ini kita buka sesi diskusi nih, Ustaz. Ya. Kita buka sesi diskusi. Nah, tadi disebutkan bahwasanya ternyata yang terkenal dari sekian kitab itu adalah Muqaddimah. Menurut Ustaz, apakah yang membuat Muqaddimah ini benar-benar istimewa? Oke, baik. Itu Ustaz. Satu, di Muqaddimah itu sebenarnya adalah rangkuman-rangkuman yang dia ingin paparkan di Al-Ibar secara keseluruhan. Jadi itu sebenarnya masih rangkuman. Contohnya misalnya dia berbicara tentang mata pencarian di zaman kerajaan A. Dia paparkan garis besarnya saja, mungkin sekitar 2 lembar 3 lembar dalam bahasa Arab ya. Sekitar 2 lembar atau 3 lembar. Kemudian ada judul berikutnya lagi, pasal sekian, berbicara tentang misalnya bendera-bendera kaum muslimin yang terjadi pada waktu itu, sedikit, mungkin 2 lembar 3 lembar. Jadi itu baru pengantarnya saja. Tetapi di pengantarnya ini dia sudah bisa memberikan pola pemikiran baru, sudah memberikan ilmu dan pemikiran baru di situ. Ada juga yang dibahas secara panjang lebar sama beliau. Ya, di bab sekian tentang misalnya tentang bahasa, tentang pendidikan, dia di panjang lebar karena menurut dia mungkin ini perlu disampaikan, pemikiran dia masuk di situ. Itu satu. Yang kedua, kenapa Muqaddimah ini sangat digandrungi di Eropa? Karena hasil penelitian ilmiahnya yang kokoh itu. Jadi beliau menulis itu bukan semedi di gua nggak jelas nulis gitu, kemudian ngarang-ngarang ya, suruh ngarang mikir gitu, enggak. Tapi justru apa yang dia tuliskan di dalam kitab itu adalah hasil dari penelitian dia selama 9 tahun plus pengalaman dia selama 25 tahun. Plus ditambah 20 tahun ketika beliau belajar. Nah, sehingga saya katakan Muqaddimah atau Al-Ibar itu rampung ketika dia umur 43 tahun. Itu masa produktif ya. Masa produktif 43 tahun itu. Jadi Al-Ibar rampung ketika usia beliau matang di 43 tahun. Saya katakan tadi 20 tahun beliau sudah matang dalam keilmuan syariah. Baru kemudian 25 tahun berikutnya dia berbicara tentang pengalaman dia di pemerintahan, sehingga ketika menulis sangat kuat, ditambah dengan penelitian ilmiah beliau. 9 tahun dia meneliti ilmiah, sehingga isinya sangat kokoh. Apa yang disampaikan, saya bilang tadi relevansi yang dia sampaikan tentang asobiyah, tentang loyalis, tentang oportunis, kok hari ini juga begitu gitu. Jangan-jangan oportunis sama loyalis hari ini tuh baca Ibnu Khaldun dulu, sehingga mirip gitu. Biasa. Jadi kokohnya dari penelitian ilmiah beliau,
dan kokohnya juga dari pengalaman beliau. Itu luar biasa. Tambahan lagi satu yang tadi antum sampaikan mengenai sejarah. Betul. Di pengantar Ibnu Khaldun, beliau banyak mengoreksi tentang sejarah yang ditulis oleh para sejarawan. Dikarenakan salah, keliru, hanya membebek dengan para sejarawan dulu, salah yang ikut salah gitu. Sehingga beliau menjadi korektor mu'arikhin, korektor para sejarawan. Kata beliau, banyak para sejarah-sejarah yang dungu, kalau saya katakan dengan bahasa dungu, atau keliru lah, lebih halusnya, keliru dalam menulis sejarah dan metodologinya. Kadang ada juga tendensius terhadap nilai subjektivitas si penulis itu, karena dia subjektivitas dengan satu kerajaan, satu negeri, satu daerah, satu kepala negara atau seseorang, sehingga tendensius hanya ke dia saja. Dan ketika ada hal yang menurut dia benci dengan kerajaan tersebut atau pemerintahan tersebut, nah dia akan mengalihkan dengan nilai subjektivitas. Dikurangilah nilai kebaikannya, ditambah-tambahkanlah nilai kejelekannya dan sebagainya. Nah, dikoreksilah oleh Ibnu Khaldun. Banyak yang salah dari sisi cara penulisan metodologinya dan juga dari sisi ambisinya. Seorang mu'arikhin, kata beliau, tidak boleh begitu. Seorang mu'arikhin adalah orang yang betul-betul harus khidmat murni dalam menulis sejarah. Bahkan harus diungkap kembali fakta yang sebenarnya seperti apa, dan sehingga memerlukan kajian-kajian ilmiah dan juga penelitian ilmiah, kata beliau begitu. Maka beliau termasuk korektor mu'arikhin, ya, pengoreksi seluruh para sejarawan. Banyak dikoreksi. Masya Allah. Berarti kalau tadi secara garis besar, kenapa kitab Muqaddimah ini yang paling diagung-agungkan? Karena relevansinya yang masih bisa dipakai sampai saat ini, bahkan memang relevansinya itu persis dengan saat ini. Ya, jadi kayak misalkan sekarang kita bukan ngejelekin penulis-penulis yang sekarang ya, kadang membosankan bacaan-bacaan yang bukan begitu ya. Dan dia hanya mengutip. Iya. Sedangkan ilmuwan-ilmuwan itu kalau misalkan bikin kitab nih lumayan, tadi bilang kan penelitiannya aja 9 tahun. Betul. Maka sebenarnya kalau misalkan dalam pendidikan ini, dalam kita ingin berkarya ilmu pengetahuan segala macam itu nggak boleh bosan ya Ustaz ya. Betul. Kita nggak boleh bosan, walaupun kita sudah, mohon maaf, sudah uzur, sudah tua pun tidak menutup kemungkinan untuk kita mencari ilmu pengetahuan. Tetap belajar. Sampai kan kita itu belajar sampai kita di liang lahat ya. Itu tempat kita tempat terakhir kita, sampai itu tempat kita berhenti. Sampai kita menghembuskan napas terakhir, itu waktunya kita berhenti untuk mengejar ilmu pengetahuan. Jadilah teman-teman, kita tuh harus rakus sebenarnya. Rakus dengan ilmu pengetahuan itu boleh teman-teman. Benar kan Ustaz? Betul. Kita rakus dengan ilmu pengetahuan, kita benar-benar haus dengan ilmu pengetahuan, bahwasanya dengan cara itu kita bisa menjadi Ibnu Khaldun berikutnya. Iya. Jadi kita coba kita pindahkan mindset kita, pindahkan pemikiran kita dari ilmuwan-ilmuwan yang tadi yang cuman di penulisan ulang sejarah. Kita lihat benar-benar ke ujungnya nih, siapa ilmuwan. Soalnya kan di masa-masa kejayaan Islam itu, wah Masya Allah, semua yang ditemukan di dunia, komputer, semua alat macam teknologi, itu ilmuwan Islam duluan yang menemukan, baru diolah lagi oleh ilmuwan-ilmuwan Barat. Karena apa? Karena nggak ada yang mau ngelanjutin hasil pemikiran-pemikiran ilmuwan kita sejak saat itu ya kan. Nah, karena kelemahan kita dalam mempelajari ilmu secara keseluruhan, baik al-ulum an-naqliyah maupun secara umum. Baik ilmu yang nakli, artinya yang berhubungan dengan syariat, dan juga dengan ilmu-ilmu pengetahuan secara umum. Kelemahannya, kata Ibnu Khaldun, adalah hari ini dari bahasa. Ternyata, ya, kata beliau, bahasa itu menjadi kekuatan keagamaan. Bahasa itu menjadi kekuatan politik, dan bahasa itu menjadi kekuatan keyakinan. Nah, bahasa apa yang dimaksud? Itu bahasa Arab, yang dia maksud adalah bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa
yang menyatukan seluruh kaum muslimin di atas keyakinan. Bahasa Arab itu yang menyatukan di atas politik, dan bahasa Arab itu juga yang menyatukan keunggulan seluruh dinasti. Termasuk juga perlu dicatat ya, kitab Al-Hawi itu punya Abu Bakar Ar-Razi itu ada di Eropa dan sampai hari ini tetap dipelajari. Kitab Al-Qanun Ibnu Sina itu ada di sana, semuanya berbahasa Arab, semuanya berbahasa Arab, tetapi dikaji oleh Eropa. Mereka mampu, mereka belajar Pak, mereka belajar ya ikhwan bahasa Arab itu. Karena tadi kata Ibnu Khaldun sebagai bahasa politik, bahasa kekuatan, bahasa keyakinan, bahasa agama luar biasa, dan bahasa pemersatu itu bahasa Arab, dan Allah muliakan bahasa Arab di atas bahasa-bahasa yang lain. Kemudian juga ada syarah tasyrih Al-Qanun Ibnu An-Nafis juga ada di sana. Kitabnya Al-Jabr wal Muqabalah Al-Khawarizmi juga aslinya ada di sana, ada di Eropa, dan itu dipelajari, itu semua dalam bahasa Arab. Makanya kata Ibnu Khaldun, ada beliau ketika berbicara tentang masalah bahasa al-lugha, maka wajib kata beliau kaum muslimin itu mempelajari bahasa Arab. Kata dia, arkanuhu arba'atun, wahiyal lugha wal nahwu wal bayan wal adab. Kata beliau, wajib kaum muslimin itu mempelajari bahasa Arab. Rukunnya ada 4, yaitu al-lugha, bahasa, kemudian nahwu, kemudian bayan dan adab. Wa ma'rifatiha, kata beliau, kulluha daruriyatun ala ahli syariah. Dan mengetahuinya yang 4 itu, kata beliau, itu daruriyatun, wajib bagi mereka yang ingin mencari agama, atau bagi mereka para pemangku agama. Kata dia, idbakhadul ahkam syar'iyyah kulluha minal kitab was sunnah, yakni wahia bilughatil arabiyyah. Karena kata beliau, barang siapa yang ingin mengambil hukum-hukum syariah dari kitab was sunnah, seluruhnya kan bahasa Arab, bilughatil arabiyyah. Belum lagi kata beliau para sahabat tabi'in, wa bilughatihim, dan lughah mereka, bahasa mereka ada Arab. Sehingga tidak mungkin memisahkan bahasa sebagai kekuatan kita diganti dengan bahasa yang lain. Artinya boleh bahasa-bahasa sekunder yang lain boleh kita mempelajari, karena dulu juga di zaman Ja'far al-Mansur, ditambah dengan Al-Ma'mun dan sebagainya, ketika penerjemahan adalah juga menerjemahkan dari bahasa Yunani, Romawi, Persia dan lain-lainnya ke dalam bahasa Arab. Ya, jadi mempelajari bahasa sekunder lainnya tidak jadi masalah, tetapi bahasa yang primer, yang bahasa Arab ini itu sesuatu yang wajib. Bukan hanya Ibnu Khaldun yang mengatakan, Imam Syafi'i juga mengatakan fardhu kifayah. Itu adalah fardhu kifayah mempelajari bahasa Arab, jadi wajib. Nah, ini yang harus digalakan oleh para pemuda hari ini, khususnya pemuda Islam. Kalau nggak belajar bahasa Arab, nggak milenial. Kalau nggak bahasa Arab tuh nggak gaul. Harusnya ini yang harus digalakan. Bagaimana kita bisa membaca Ibnu Khaldun dengan benar? Kecuali dengan bahasa Arab. Ibnu Khaldun memakai bahasa Arab masalahnya ya ketika beliau menulis. Maka bagaimana kita bisa tahu pemikiran-pemikiran besar tentang Ibnu Khaldun kecuali mempelajari bahasa Al-Quran ini dan bahasa Allah ini ya. Bahasa Rasul, bahasa Nabi, bahasa surga, bahasa syariah, bahasa Quran, bahasa sunnah, dan bahasa para sahabat, dan bahasanya para orang-orang soleh. Harusnya giroh kita naik dong dengan seperti itu, menjadikan kita makin semangat untuk mempelajari agama dengan baik. Termasuk juga pemikiran secara keseluruhan, tanpa mengurangi tadi nilai yang sekunder ya. Siapa yang ingin mempelajari tentang bahasa Inggris, tafadhal, lakukan belajar bahasa Inggris. Saya juga belajar bahasa Inggris. Yang mau belajar bahasa Jerman silakan belajar bahasa Jerman. Yang Cina, Korea silakan. Lebih bagus Cina, karena sekian miliar dunia ya, penduduk dunia kebanyakan Cina. Ya udah, belajar Cina itu lebih bagus. Yang kedua bahasa Arab misalnya. Artinya dua ini menjadi satu paketan lah bagi kita untuk semangat dalam berbahasa. Itu yang kurang kayaknya. Jadi pada dasarnya yang kita pelajari itu terserah sebenarnya apa aja ya Ustaz ya. Tapi yang menjadi prioritas kita, pembelajaran prioritas kita itu yang sampai hilang. Betul. Jadi karena kita kan
kita ini sebagai umat Islam yang kita pelajari itu harusnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan baru setelah Al-Quran dan Sunnah itu lari ke ilmu pengetahuan, pemikiran-pemikiran ilmuwan Islam, ya kan? Karena Islam itu nggak monoton, Islam itu nggak tertutup, Islam itu luas, men. Islam itu rahmatan lil alamin, itu udah jelas. Rahmatan lil alamin, alamin di situ rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Ya berarti di situ di dalamnya mau segala macam tetek bengek, itu berarti Islam udah mencakup di situ semua. Makanya Islam itu agama yang paling indah, teman-teman. Kalau misalkan ya misalkan ada teman-teman yang masih ragu dengan Islam, misalkan ya kan, semoga nggak ada. Ya karena tidak boleh. Iya, kita nggak boleh. Kalau antum ragu dengan Islam, syahadat layan dong. Itu yang bahaya. Karena orang kafir itu karena ragu. Iya kan. Jadi kan itu karena yakin. Iya betul. Jadi gini Ustaz, untuk terakhir nih Ustaz. Ya. Pesan Ustaz untuk para pemuda yang aktif berdakwah ataupun pemuda yang bisa dikatakan pasif dalam berdakwah. Pokoknya segala macam pemuda-pemudi deh. Pesan Ustaz apa nih supaya kita bisa menjadi Ibnu Khaldun berikutnya, dan juga kita nggak melupakan ilmuwan Islam gitu Ustaz. Okay. Pasti yang pertama adalah kalau menggunakan dengan cara Ibnu Khaldun, Anda harus belajar banyak. Karena fase pertama saya sampaikan tadi, Ibnu Khaldun sampai umur 20 tahun belajar agamanya padat. Sampai umur 20 itu padat sekali belajar syariahnya. Baru setelah umur 20 tahun, karena pelajaran syariatnya sudah padat, baru dia kemudian mengembangkan diri dan menggembleng dirinya dalam pengalaman-pengalaman secara keseluruhan, yaitu tentang kerjaan, tentang sekretaris, tentang pemerintahan, tentang hakim, tentang mufti dan sebagainya. Jadi diwajibkan bagi pemuda-pemudi itu khayal, tidak mungkin, mustahil antum mempelajari banyak hal sedangkan ilmu keagamannya tidak kokoh. Antum rapuh di situ, nanti nggak tahu. Harusnya antum bisa detoksifikasi, artinya bisa mengeluarkan racun-racun Syiah, sekuler, pluralis dan sebagainya. Harusnya mampu mengeluarkan, justru itu yang datang. Antum tidak mampu detoksifikasi sendiri karena tadi rapuh. Kondisi awalnya sudah rapuh. Antum dari 0 sampai 20 tahun kemana? Belajar agama enggak? Berarti dari 20 tahun ke atas antum harus nutup tuh. Belajar agama yang benar. Itu satu. Yang kedua, jangan menghilangkan alat-alat agama agar antum bisa berdakwah. Dakwah aktif itu bagus. Tapi jangan di atas kejahilan. Semangat berdakwah, semangat menyampaikan agama betul, sangat luar biasa dan itu dipuji. Tetapi ketika semangat menyampaikan agama, dakwah, tetapi di atas kejahilan, di atas kebodohan, itu dicela. Tidak boleh begitu. Jadi semangat harus mumpuni secara keilmuan. Khususnya alat-alat agama ya, itu harus dikuasai. Termasuk salah satu tadi al-lughah, yaitu bahasa. Wajib dikuasai. Yang ketiga adalah menempa diri ketika ilmu agama, ilmu secara umum sudah kuat, pengalaman juga luar biasa, mental berdakwahnya juga sudah luar biasa, harus dibarengi dan harus ditutup. Packagingnya adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah menjadi packaging terakhir. Kalau tanpa itu, maka abasa, akan sia-sia antum berdakwah dan juga nilainya akan merosot, sisi pahala akan merosot, bahkan tidak ada nilainya. Jadi tidak hanya sebatas semangat, tetapi harus dikaji secara keilmuan dan harus mengikuti pola-pola metodologi pembelajaran yang benar, termasuk juga yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun rahimahullah ta'ala. Berarti secara garis besar yang harus kita lakukan adalah belajar, yang kedua belajar, yang ketiga belajar, keempat belajar, dan seterusnya kita harus belajar menempa diri, dan yang terakhir tadi dibalut oleh akhlakul karimah. Seperti tadi salah satu yang menarik dari yang dari Ibnu Khaldun tadi, Syekh Ibnu Khaldun, bahwasanya beliau kena fitnah, masuk penjara, ya kan? Tapi tetap yang namanya mutiara tetap mutiara. Walaupun di tempat terkumuh sebagaimanapun, mutiara tetap mutiara. Mutiara tetap mutiara. Jadi tetaplah menjadi mutiara, teman-teman. Jangan sampai
kilaunya mutiara yang teman-teman punya itu meredup dengan sendirinya dan akhirnya menjadi batu biasa yang sia-sia, yang terbuang, bahkan dicela oleh orang-orang sekitar.